Bayangkan, di abad ke-7 ketika Eropa masih terpecah dalam kerajaan-kerajaan kecil dan Tiongkok sedang dipimpin dinasti Tang, dunia luar justru mengenal Nusantara dengan nama yang berbeda, Sih Livosih dalam catatan Tiongkok dan Zabats dalam manuskrip Arab. Nama-nama asing yang misterius ini bukan hanya sebutan geografis, melainkan representasi dari sebuah kekuatan besar yang lahir di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Sumatera. Kerajaan itu adalah Sriwijaya, sebuah thalassokrasi atau kekaisaran maritim yang kekuasaannya meluas dari Sumatera, menyapu semenanjung Malaya, hingga menjalin hubungan diplomatik ke India dan Tiongkok. Tapi mengapa nama itu kini terasa asing di telinga anak bangsa sendiri? Di mana jejaknya? Dan bagaimana ia bisa begitu besar, namun begitu cepat terlupakan? Inilah Alimedia menelusuri jejak kejayaan Sriwijaya yang menguasai Asia Tenggara. Nama Sriwijaya pertama kali muncul dalam catatan sejarah melalui prasasti Kedukan Bukit yang tertanggal 683 Masehi, ditemukan di tepi Sungai Tatang, Palembang. Prasasti ini mencatat perjalanan suci Dapunta Hyang Srijayanasa, sang pendiri kerajaan yang memimpin ekspedisi dengan ribuan pasukan dan armada laut untuk memperluas kekuasaan. Ini adalah salah satu bukti awal tentang eksistensi Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang tangguh. Menurut sejarawan O.W. Walter, inilah fase awal konsolidasi kekuasaan Sriwijaya di Sumatera Timur dan sekitarnya. Kejayaan Sriwijaya mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Balaputra Dewa sekitar tahun 860 Masehi. Namanya diabadikan dalam prasasti Nalanda di India yang menyebutkan bahwa ia mendirikan vihara bagi para pelajar Nusantara yang menuntut ilmu di Universitas Nalanda. Hubungan diplomatik dan keagamaan Sriwijaya meluas hingga ke Tiongkok dan India, menjadikannya pusat studi agama Buddha Mahayana terbesar di kawasan Asia Tenggara. Catatan Tiongkok juga menyebut Sriwijaya secara konsisten sebagai Sih Livosih dalam korespondensi diplomatik. Kekayaan Sriwijaya tumbuh bukan hanya dari kekuatan militer atau politik, melainkan dari jalur rempah global yang dikendalikan kerajaan sejak awal berdirinya. Studi yang dilakukan oleh Pierre Ayres dalam Sriwijaya Trade and Connectivity in the Pre-Modern Malay World mengkonfirmasi bahwa Sriwijaya menjual emas, timah, benzoin atau gaharu, hempor, dan lada hitam, komoditas utama yang banyak dicari di Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Ingot-ingot logam seperti timah dan emas ditemukan di titik hilir rute dagang, menunjukkan aktivitas manufaktur dan distribusi yang berpusat di pelabuhan Sriwijaya. Benzoin, hasil hutan dari Sumatera dan Kalimantan, menjadi komoditas penting untuk ritual Buddha di Tiongkok serta bahan unggulan ekspor Sriwijaya. Selain komoditas lokal, Sriwijaya menjadi semacam entrepot, pusat transit dan redistribusi barang yang memadukan rempah dan produk eksotis dari timur Nusantara seperti cengkeh dan pala, serta barang impor seperti keramik Tiongkok dan kain katun India. Peran ini membuat Sriwijaya tampil sebagai pengatur arus barang dan penjamin keamanan jalur dagang maritim. Berdasarkan jurnal Suswandari tahun 2021, kerajaan ini juga menjadi alat diplomatik. Pedagang Arab dan India sering singgah dan berinteraksi dengan penguasa lokal yang mendukung pertukaran budaya dan keyakinan sekaligus memperkuat kerjasama ekonomi. Singkatnya, rempah dan komoditas bukan hanya sumber pendapatan, tapi fondasi geopolitik dan budaya Sriwijaya, penggerak teknologi navigasi,
pendanaan pusat pendidikan Buddhis, dan jaringan kosmopolitan lintas benua. Pola ekonomi seperti inilah yang menjadikan Sriwijaya salah satu thalassokrasi paling berpengaruh, sebuah konsep dinamis di mana laut menjadi jalan kekuasaan utama dan identitas bangkitnya peradaban maritim Nusantara. Pada puncak kejayaan antara abad ke-8 hingga abad ke-11, Sriwijaya mengokohkan dominasi maritimnya di wilayah yang luas. Berdasarkan peta ekspansi dari penelitian dan catatan sejarah, kerajaan ini tidak hanya menguasai Sumatera, tapi juga menyebar pengaruhnya ke Kalimantan Barat, Semenanjung Malaya, hingga pesisir wilayah Asia Tenggara lainnya seperti Thailand Selatan, Kamboja, dan Vietnam bagian selatan. Keberadaan pusat-pusat pelabuhan strategis seperti Palembang, Jambi, dan Ligor yang berada di Thailand membuktikan bahwa kontrol Sriwijaya sangat bergantung pada jaringan lautnya yang luas. Visualisasi peta dari masa ke masa memperlihatkan bagaimana Sriwijaya tumbuh dari sebuah kerajaan di tepi Sungai Musi menjadi thalassokrasi regional yang mencapai ke negara tetangga. Citra peta abad ke-8 menunjukkan perluasan wilayah awal ke Jawa bagian barat dan Kalimantan. Sementara peta abad ke-11 memperlihatkan dominasi penuh di Selat Malaka dan pendirian kolonial di pesisir Semenanjung Malaya dan Indochina. Pengendalian dari jauh inilah yang memungkinkan Sriwijaya hidup selama beberapa abad sebagai pusat distribusi rempah dan perdagangan internasional, pusat budaya Buddha, serta mediator politik antar kerajaan. Sistem kekuasaan berbasis Mandala, model pemerintahan yang fleksibel dan desentralistik, memberi kekuasaan utama di pusat dengan pengakuan simbolis dan pajak dari kerajaan sekutu di wilayah pesisir. Hal itu menjelaskan bagaimana kerajaan ini tetap bertahan meski tanpa memiliki citadel darat yang kokoh. Pada awal abad ke-8, Sriwijaya menunjukkan kekuasaannya bukan hanya lewat senjata dan armada, tetapi juga melalui jalur diplomatik megah. Raja Sri Indravarman mengirim utusan resmi ke dinasti Tang di Tiongkok 3 kali, pada tahun 702, 716, dan 724 Masehi, sekaligus menyampaikan surat kepada Khalifah Umayyah di Arab pada tahun 680-an dan 718 Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa Sriwijaya membuka jalur komunikasi strategis antara dunia Islam dan Asia Timur, memastikan posisinya sebagai kekuatan maritim yang pintar bersilat politik. Lebih dari sekadar diplomasi, Sriwijaya juga menjadi pusat pendidikan Buddhis di kawasan Nusantara. Biarawan Tiongkok Yi Jing menyebut bahwa ketika tiba di Palembang pada tahun 671, di situ ia belajar bahasa Sanskerta dan tinggal di kota itu selama 6 bulan sebelum melanjutkan ke Nalanda. Ia mencatat bahwa terdapat lebih dari 1000 biksu yang mempelajari Buddhis, menjadikan kota itu sebagai tempat pelatihan ilmiah internasional. Bukti ini memperkuat klaim bahwa Sriwijaya menjadi poros pembelajaran agama Buddha dan pusat intelektual di kawasan maritim. Interaksi berkelanjutan antar kebudayaan membuat Sriwijaya berkembang sebagai negara kosmopolitan, menggabungkan nilai-nilai bahasa, ilmu pengetahuan, dan ritual dari India, Tiongkok, dan Arab. Berdasarkan prasasti dan catatan perjalanan, kerajaan ini menjadi jembatan peradaban antara timur dan barat sebelum jalur sutra darat populer. Politik, pendidikan, dan diplomasi Sriwijaya menjadikannya lebih dari sekadar kerajaan dagang. Ia adalah negara modern pada masanya yang membangun reputasi global lewat kekuatan lunak dan maritimnya. Pada tahun 1025 Masehi, sebuah kejatuhan besar datang dari arah barat.
Raja Rajendra Chola I dari Kerajaan Chola di India Selatan melancarkan ekspedisi laut yang sangat agresif ke wilayah Sriwijaya. Berdasarkan Tanjore Inscription atau Prasasti Tanjavur, armada Chola menyerbu dan menghancurkan pelabuhan-pelabuhan utama Sriwijaya di Sumatera seperti Kadaram atau Kedah dan Sriwijaya sendiri. Ekspedisi ini bukan sekadar serangan dagang, tapi invasi militer yang merusak infrastruktur maritim Sriwijaya. Meski kerajaan ini masih bertahan secara kultural dan diplomatik pasca serangan, dominasi lautnya mulai terguncang. Setelah serangan Chola, Sriwijaya menghadapi ancaman baru dari dalam kawasan kerajaan-kerajaan Jawa, terutama Kahuripan, Kadiri, dan akhirnya Singasari mulai mengembangkan ambisi maritim. Fragmentasi internal dan bangkitnya kekuatan baru di Jawa membuat posisi Sriwijaya semakin rentan. Ketika Majapahit muncul sebagai kekuatan besar di akhir abad ke-13, Sriwijaya sudah tidak lagi memiliki kekuatan militer maupun ekonomi untuk bersaing. Dalam Pararaton dan Nagara Kertagama disebutkan bahwa Majapahit menaklukkan wilayah Melayu sebagai bagian dari ekspansi Gajah Mada. Dan pada 1377 Masehi, pasukan Majapahit membumi hanguskan Palembang, mengakhiri kekuasaan Sriwijaya secara politik. Namun keruntuhan ini tidak serta-merta memusnahkan warisan Sriwijaya. Bahasa Melayu tetap menjadi lingua franca, jalur dagang tetap aktif meski dikuasai pihak baru, dan pengaruh Buddhis Sriwijaya terus terasa hingga era Kesultanan Malaka. Sejarawan seperti Owe Walter dan John Mixick menegaskan bahwa Sriwijaya tetap hidup dalam bentuk sisa peradaban yang membentuk dasar kebudayaan maritim Asia Tenggara. Reruntuhan seperti Candi Muara Takus, Kota Kapur, dan situs Kedukan Bukit menjadi saksi bisu pergeseran kekuasaan yang tidak menghapus identitas, hanya menggantikan pemiliknya. Sejarah Sriwijaya telah lama terlupakan, dan salah satu penyebab utama adalah dominasi narasi kolonial Jawa sentris dan Barat yang memusatkan perhatian historis pada kerajaan daratan seperti Mataram dan Majapahit. Penelitian selama era kolonial cenderung mengabaikan kerajaan maritim seperti Sriwijaya karena model negara mereka tidak mudah dipahami dengan pendekatan negara modern, berbenteng, dan bertanah. Menurut studi historiografi modern, sebagian besar arsip kolonial hanya mencatat Sriwijaya sebagai singkat atau tidak sama sekali, sehingga jejak liturgi dan prasasti-prasasti berharga pun perlahan menjadi terlupakan. Keadaan ini terbalik ketika sejarawan seperti Owe Walter dan Profesor John Mixick mulai mengangkat kembali warisan Sriwijaya melalui riset lapangan dan analisis arsip. Walter, penulis Early Indonesian Commerce yang terbit pada tahun 1962, mengkritik pendekatan kolonial yang tidak pernah cek sumber secara langsung, sehingga paparan asli seperti catatan Cina dan prasasti lokal sering diabaikan. Sementara itu, Mixick lewat penggalian arkeologi di Muara Jambi, Kedukan Bukit, dan penelitian material di Singapura membuktikan bahwa Sriwijaya merupakan pusat maritim dan budaya yang tak bisa dipandang sebelah mata. Kini generasi baru sejarawan Nusantara mulai mengkritik narasi lama dan membuat historiografi lebih inklusif. Jurnal seperti The Dynamics of the Classical Nusantara Historiography tahun 2024 menegaskan bahwa warisan klasik Nusantara termasuk Sriwijaya sedang direvitalisasi melalui kajian sistematis lintas disiplin, arkeologis, epigrafi, dan kajian sumber asing. Ini tidak hanya mengembalikan porsi kejayaan Sriwijaya, tetapi juga mendorong pembentukan identitas nasional yang lebih jujur dan komprehensif. Sahabatku, Sriwijaya bukan sekadar nama tua dalam lembaran prasasti. Ia adalah simbol dari identitas maritim Nusantara yang kuat, cerdas, dan strategis.
Dari Sumatera hingga Kamboja, dari Maluku hingga India, jejaknya menghubungkan dunia lewat lautan. Di masa ketika kekuatan laut kembali menjadi panggung utama geopolitik, mulai dari jalur perdagangan modern, perebutan selat, hingga potensi ekonomi biru, maka mengingat Sriwijaya bukan nostalgia, tapi visi masa depan. Kini, ketika generasi muda semakin tertarik menggali akar sejarahnya sendiri, Sriwijaya hadir sebagai bukti bahwa nenek moyang kita tak hanya petani dan pelaut biasa, tapi juga diplomat, pedagang, ilmuwan, bahkan pengendali jalur rempah dunia. Memulihkan ingatan tentang Sriwijaya bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang arah kemana bangsa ini harus berlayar. Sahabatku, terima kasih sudah menyimak konten ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar dan bagikan konten sejarah ini kepada sahabatmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time.